Halo, perkenalkan nama saya Reni Grati dengan akhiran NIM 58. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas teori kritik sastra ekologi. Mari kita lanjut. Kita awali dengan latar belakangnya. Ekologi adalah hubungan timbal balik antara manusia atau makhluk hidup dengan alam sekitarnya. Kritik sastra ekologis meminta kita mengkaji puisi dari sudut pandang yang berasumsi bahwa tindakan imajinatif makhluk budaya menawarkan wawasan yang berharga tentang mengapa dan bagaimana fenomena budaya dan alam saling terkait di masa lalu, dan bagaimana keduanya itu saling terkait secara lebih menguntungkan di masa yang mendatang atau masa depan. Ini kita akan berlanjut kepada pengertian kritik sastra. Kritik sastra adalah salah satu objek studi sastra untuk menganalisis, menafsirkan, dan menilai suatu karya sastra. Misalnya, buku, novel, biografi, dan lain sebagainya. Menurut H.B. Jasin, adalah pertimbangan baik dan buruknya suatu karya sastra disertai dengan alasan dan pendapat penulis, kritik alias kritikus, mengenai isi dari karya sastra yang dikritiknya. Lanjut, kita masuk kepada teori kritik sastra ekologi. Ekologi sastra atau biasa disebut ekokritik adalah kritik sastra yang mempelajari hubungan lingkungan alam dan sastra. Ekokritik juga dapat dimaknai dalam kajian hubungan antara sastra beserta lingkungan fisik. Pada hakikatnya, sebuah karya sastra tidak lepas dari keadaan alam. Jadi, sastra itu merupakan salah satu konsep yang menyatukan kehidupan manusia yang selalu berhubungan dengan kebutuhan hidupnya. Jika diperhatikan, hampir setiap saat manusia itu bersastra dalam komunikasinya sehari-hari. Terkadang manusia itu bersastra bahkan dengan dirinya sendiri pun ketika melakukan refleksi. Manusia juga bersastra, apalagi jika manusia sudah berbicara tentang aktualisasi diri. Sastra harus ada. Menurut salah satu ahli, yaitu Endaswara, menurutnya ekologi sastra mempelajari cara manusia beradaptasi dan menjaga lingkungan dengan baik melalui karya sastra. Mari kita lanjut kepada hubungan sastra dan ekologi. Teori sastra ekologi menghubungkan sastra dengan isu-isu lingkungan dan interaksi manusia dengan alam. Jadi berikut adalah beberapa cara di mana teori ini mempengaruhi sastra. Yang pertama adalah representasi alam, dan yang kedua adalah kritik lingkungan. Yang ketiga adalah pengaruh lingkungan terhadap karya sastra atau sastra. Terakhir adalah kesadaran ekologis. Pada saat ini ada beberapa ciri teori sastra ekologi. Yang pertama tentu saja fokus terhadap lingkungan. Lalu yang kedua, kritik terhadap ekosistem. Yang ketiga, pengaruh lingkungan terhadap penulis.
Yang keempat tentunya kesadaran ekologis. Yang kelima ialah interkoneksi. Yang keenam yaitu menggunakan metafora. Yang ketujuh adalah kritik terhadap konsumerisme. Dan terakhir adalah pengaruh budaya terhadap lingkungan. Oke, sekian penjelasan saya akhiri. Terima kasih.